Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di 71 Racing. Lama banget kita nggak ketemu. Udah hampir berapa bulan mas saya nggak upload. Tapi ini saya buat yang spesial. Karena apa? Di Ramadan ini setelah Ramadan gitu ya, pengen ada informasi-informasi yang sangat menarik dan bagus untuk teman-teman otomotif ketahui. Karena nggak banyak banget sejarah sebuah perusahaan industri clothing kayak gini Pak, untuk diangkat informasinya sampai sejauh mana sih dan berawal dari mana gitu. Kan kalau dasarnya saya tahu Pak Irfan ini satu latar lah sama saya dari keguruan. Cuma kita pengen tahu juga kenapa Pak Irfan ini beralih bisnis atau berpindah haluan, dan tadinya SPD sekarang jadi apa nih? Tukang jersey. Oke, itu kita perkenalkan, ini adalah Pak Irfan. Boleh diperkenalkan Pak pada teman-teman? Halo, saya Irfan, kepanjangannya Irfan Firmansyah. Kebetulan hari ini alhamdulillah kedatangan YouTuber atau apa sih? Saya mah ini Pak, tukang keliling-keliling aja Pak sekarang. Saya juga bingung sebenarnya, karena kalau lihat dari perjalanan, kalau saya dengan Aji sendiri sih udah lama gitu. Cuman ya kalau misalkan untuk konten mungkin baru kali ini. Iya, baru kali ini. Karena kita kalau misalkan kesini sayanya ya buat kontennya untuk Bapak. Saya sendiri ya baru kali ini buat konten di SPNX, dan saya pengen buatnya yang spesial karena memberikan sesuatu yang beda. Kadang-kadang itu suka gimana gitu di masyarakat, ada yang diterima atau enggak, tapi berusaha untuk semaksimal mungkin gitu Pak. Siap. Kayak untuk perjalanan sendiri sih sebenarnya memang kalau nggak salah sih saya sih sebenarnya sering ngebahas gitu kan. Pertama yang jelas kalau ngebahas dari sejarah perjalanan, betul kata Aji kan, sebelum saya merintis usaha jersey SPNX clothing ini ya, gitu kan. Saya kan berlatar belakang ngajar kan? SPD sarjana penggemar dangdut. Bisa aja nih Pak Irfan. Ya SPD, cuman gini, karena memang mungkin dasarnya hobi gitu kan. Dan saya berpikir industri ini bakal terus tumbuh dan prospeknya bagus, sampai akhirnya saya harus resign gitu kan, Alhamdulillah sekarang saya bisa fokus dengan latar belakang sebenarnya. Ya betul sih kata orang-orang yang punya quotes jangan tanggung untuk bermimpi gitu kan. Sebenarnya sih untuk mimpi saya nggak neko-neko, nggak muluk-muluk sih. Pada saat bagaimana caranya saya tetap bisa ada di hobi ini dengan catatan ada sebuah penghasilan waktu itu, simpelnya seperti itu. Nah pada akhirnya sesuai dengan perjalanan, konsistensi terutama yang memang saya rasakan waktu itu. Ketika kita konsisten, sekalipun memang waktu itu kan saya banyak bentrok dengan ngajar ya, otomatis waktunya nggak fokus gitu kan. Tapi alhamdulillah konsisten ini memang terus berjalan sampai akhirnya ya saya ada di titik ini. Kalau misalnya dari perjalanan, kenapa saya bisnis di bidang jersey, ya jujur pertama saya senang dengan fashion. Pertama saya senang dengan fashion. Terus yang kedua ya passion, terutama passion di racing. Saya pikir pertumbuhan pergerakan bisnisnya itu bakal terus naik, berlanjut, meningkat dan dinamis lah menurut saya, nggak kalah dengan casual distro atau clothing pada umumnya gitu. Nah makanya saya fokus sampai sekarang, sampai akhirnya ya mungkin kalau misalkan lihat SPNX seperti ini ya memang perjalanannya kan panjang, gitu kan. Benar-benar panjang banget. Betul-benar dari nol lah gitu. Mungkin Aji yang memang udah lama dengan saya tahu lah gitu sampai sekarang pada akhirnya ketika waktu kemarin saya fokus di gearset ataupun jersey gitu kan, sekarang lebih ke pengembangan ke arah clothingnya gitu ya perjalanan seperti itulah, didasari dari kecintaan, mengalir aja gitu mengalir karena sampai sekarang pun saya tidak pernah berpikir akan bisa perjalanannya pun memang seperti ini gitu kan. Mungkin kalau misalkan orang lihat SPNX itu kan kiprahnya memang konsisten gitu kan. Terus kalau misalkan dilihat dari tim kita udah banyak ya, nggak ujug-ujug lah gitu kan, nggak ujug-ujug, terus nggak
seinstan gitu. Betul, gitu kan. perjuangannya memang sangat berat sekali ya Pak ya. Sekalipun memang perjalanan kita belum lama, Iya. kita berkiprah SPNX 2014, sekarang 2022 berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun. Tahun itu kan menginjak ke 8 tahun perjalanan kita Iya. gitu. Ya jelas suka dukanya, tantangannya banyak. Banyak. Apalagi cegah sarana jadi acak-acakan nih. Iya nggak apa-apa, Cegah lah. Nggak apa-apa lah. Jadi bebas aja ya. natural aja lah. Natural ya. Jadi cekah sarana orang Sunda nama setiap tahun, setiap bulan, apalagi mungkin kalau diklasifikasikan ini termasuk ke industri kreatif. Iya betul. Yang sifatnya kreatif itu kan dinamis, segala tantangannya pun pasti ada. Pasti ada. Dan terus ada gitu karena untuk seorang yang kreatif itu kalau misalkan tidak ada tantangan itu secara natural dan alaminya tidak akan terjadi sesuatu yang kreatif. Yang kreatif. Karena pasti monoton gitu. Sama dengan kita pun untuk produksi di gearset ya. Sampai sekarang 8 tahun saya membuat gearset, tahun ke tahun itu banyak perubahan, terutama tantangan. Iya. Baik dari bahan, baik dari model, pola, begitupun market. Iya. Apalagi dengan market sekarang itu dimudahkan dengan berbagai banyak marketplace gitu kan. Sampai mungkin untuk mengontrol harga kompetitor, pesaing dan sebagainya kita kan susah. Beda ketika 3-4 tahun ke belakang Iya. itu kan konsisten banget, enak lah. Untuk produk-produk custom itu Custom, memang ya. yang saya rasakan itu terutama di gearset itu dihargainya oke lah sama konsumen, sama komunitas ataupun pecinta dan pemakai gitu. Nah kalau sekarang karena memang sudah keterbukaan penjualan. Terutama di marketplace itu untuk mengontrol produknya agak susah. Tantangan market sih buat kita gitu. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi dasar customer untuk belanja kalau misalkan kita tidak kuat dengan brandnya sendiri itu menjadi tolak ukurnya tuh dari marketplace. Misalkan contoh kalau saya sebutkan dari Shopee, dari Tokopedia itu menjadi tolak ukur. Iya. Barometernya gitu ya. kalau misalkan si customer kita itu memang dari bener-bener memang nggak lihat perjalanan sebuah karya atau brand. Iya, betul. Gitu karena kan konsumen kan ada berbagai karakter ya. Iya. Ada yang memang di komunitasnya tahu kita. Ada yang memang nggak tahu kita tapi dia pecinta, ada yang memang baru mau terus baru mulai. Nah itu kan ada klasifikasi seperti itu. Nah barometernya untuk penjualan khususnya di gearset itu yaitu si platform penjualan online itu ya. Gitu. Nah makanya itu tantangan buat kita. Kenapa? Ya memang kalau misalnya kita fokus di konsumen, fokus di penjualan kita, emang sebenarnya kita tidak ada masalah. Selain dari perkembangan marketplace yang sekarang memang benar-benar udah gila kayaknya ya kalau Iya, di betul. Indonesia, apalagi diakibatkan karena pandemi. Pandemi betul. Apa sih yang Bapak rasain selama di pandemi ini? Apakah membuat Pak Irfan jadi semakin berpikir caranya untuk berkembang itu seperti apa? Betul. Atau berguru di gunung mana gitu dulu? Apa dulu Iya. ya? Puasa putih, Senin Kamis. Gimana nih Pak? Nah, jujur lah kalau misalkan pandemi ini ya memang tantangannya ada dua. Kita kalah atau menang. Yeah. Terutama mungkin kalau misalkan berbicara penjualan, saya yakin semua pun pasti menurun. Iya, Pasti betul. berimbas dan berdampak. Tapi bagaimana caranya untuk bertahan mungkin ya? Nah, gitu. Nah, untuk hal itu, nah ini nih yang agak sedikit beda dari kita. Bukan beda sih sebenarnya, cuman itu strategi saya. Strateginya waktu itu. ya. Nah, ketika orang lain mungkin berpikir, oke lah minimal kita bertahan Iya. di pandemi ini. Nah, saya memang ini bukan ide saya, ini hasil ide saya sharing dengan teman-teman pelaku Sama tim gitu. yang sama gitu. Kita punya strategi waktu itu di tahun 2020 kita menyerang. Nah, menyerangnya seperti apa? Logikanya ketika kita menyerang, ketika kita sekalipun memang misalkan kalah, otomatis kita bertahan. Iya. Nggak langsung kalah. Iya, nggak langsung kalah. Ya, karena kita menyerang. Ada serangannya Ada dulu. serangannya dulu ya. Ketika misalkan kayak main bola kan, Iya, harus nyerang dulu. Jangan langsung main bertahan. Iya, langsung bertahan pasti kan ke golan. Iya. Nah, sama kita juga waktu itu. Minimal kita nyerang. Apa yang bisa kita serang? Mentok-mentoknya ketika kita nggak bisa nyerang, minimal kita bertahan. Iya, betul. Kalau kita bertahan dulu, mentok-mentoknya pasti kan kalah. Iya. Nah gitu. Nah
Sama waktu itu, ketika saya waktu 2020 jujur stres, pasti saya yakin semua pengusaha Semua yakin kena imbas. bingung sih, kan bingung seperti ya. apa Iya. nanti imbas dari ini gitu kan. Terutama kan yang saya pikirkan, saya nggak mau teman-teman yang di bawah kita, terutama tim kita nggak punya penghasilan. Iya. Simpel seperti termasuk saya pribadi pun masak gitu. Iya. Nah, saya putar otak 2020 bagaimana caranya saya pribadi nyerang, terutama apa nih yang bisa kita kembangkan. Iya. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan seperti ini. Karena 2020 itu memang orang-orang banyak WFH ya, terutama yang pekerja kantoran. Nah, saya berpikir gini, sekalipun ini pandemi mungkin mendunia selain dari nasional, ada beberapa daerah yang memang nggak begitu merasakan. Tidak terlalu merasakan Betul, dampaknya. tapi karena ini kebijakan nasional semuanya ikut. Dalam artian itu WFH karena ya itu kebijakan nasional. Nah, sekalipun misalkan perusahaan di daerah sana Papua Kalimantan, sekalipun misalkan waktu itu pandemi belum kerasa di daerahnya, ya tapi kan si aturannya sudah mulai diterapkan. Nah, saya berpikir seperti ini, oke, ini orang pasti banyak diam di rumah. Nah, saya malah ngegenjot-genjot iklan sama promosi dan membuat hal yang orang lain tuh apa yang bisa dibeli dan penasaran waktu itu. Walaupun dari gadget ya. Nah, gitu walaupun dari gadget itu. Nah, kebetulan kemarin kita sasaran marketplace iklannya dan target marketnya lebih ke arah daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Karena kalau misalnya di Jawa, di Pulau Jawa khususnya di kita itu udah mulai gak akan ngapain sih beli yang kayak gitu. Toh pasti kita yang penting-penting dulu gitu. Memang saya pribadi pun ketika misalkan 1 sampai 2 bulan itu nggak ada penjualan, sampai 20 sampai 30% itu nggak ada order. Nah, apa yang Pak Irfan rasain biasanya itu di sini kan, aduh saya nggak pernah lihat desainer nganggur begitu nganggur kayak gimana perasaannya, Pak? Pada waktu itu sama, karena kita konsepnya udah mulai menyerang. Jangan sampai kita ada kegiatan buat perputaran produksi. Iya. Kenapa? Karena waktu itu kan kita ramai masker, ramai APD. Nah, betul. Dari sana, ya jujur lah kita banting setir dari ya egois sistem yang seperti apa. Langsung jadi ke masker. Iya, jadi ke masker gitu. Karena ya waktu itu survive-nya kita bagaimana jangan sampai si produksi ini stuck. Iya, betul. Gitu untuk kan. mempertahankan. Betul gitu. Waktu itu kan kita apa nih yang bisa kita buat? Kita bikin masker, semua dibikin masker. Apalagi yang bisa buat waktu itu kan memang rame apalah gitu kan. Produk-produk murah gitu kan. Kita bikin dulu second brand yang diduluin. Dihajar dulu. Terus kita ada kebetulan yang percayain buat APD. Kita bikin APD dulu gitu. Jadi ada yang mengqualify buat gitu. Ya kayak sistem borongan nah, gitu ya. Gitu. Cuman waktu itu salah satu yang saya pikirkan tuh jangan sampai kita nggak produksi. Terlepas produksinya kita dari luar jalur kita dulu, gitu kan, kita pasti keluar dari jalur kita dulu. Nah, pada akhirnya ya alhamdulillah gitu kan kita bisa konsisten apa yang kita buat. Nah, sambil kita menyiapkan yang tadi serangan tadi. Nah, pada akhirnya kita kita udah nggak bikin lagi masker, nggak bikin APD. Karena apa? Karena kita udah berpikir proses penyerangnya itu udah mulai terbentuk ketika kita banting setir. Udah pas diversifikasi dari baju ke masker. Gitu. Yang penting kita survive dulu lah, jangan sampai kita nggak produksi, karena yang saya pikirkan nggak mungkin gitu kan. Teman-teman kita sebanyak waktu itu belum begitu banyak sih, baru 35 orang lah ya. Baru 35 orang. Jangan sampai stuck. Jadi alhamdulillah atas izin Allah saya juga nggak merasa saya bisa. Saya yakin semua pun memang ada rezekinya. Gitu. Saya cuma sebatas orang yang berjuang kan. Di sini mungkin saya menentukan arah ini leader lah. Betul, atas izin Allah ya alhamdulillah kita bisa lewat. Terus kita bisa survive sampai kita bisa menyerang. Sampai akhirnya di tahun 2020 kita ya kalau misalkan berbicara profit, alhamdulillah dalam 2020 ketika kita keimbas 1-2 bulan kita bisa menggantinya 2-3 kali lipat profit yang sebelumnya nggak ada. Betul. Untuk menutupi itu malah di bulan ini dapatnya gitu. Nah, gitu kayak gitulah gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Nah, sampai sekarang gitu kan. Jadi
sebenarnya ketika sekarang tim kita banyak gitu kan, mungkin hampir setengahnya dari tim awal, itu sebenarnya imbas dari hikmah ketika pas COVID kita membuat strategi itu. Iya. Kita membuat strategi itu. Mungkin kalau itu tetap kan ada hikmah. Iya. Karena ya sekalipun misalkan ya pandemi ini, saya bukan senang karena adanya pandemi, tapi dengan adanya pandemi itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Banyak manfaatnya untuk belajar. Betul. Gitu. Ya mungkin itu diujinya lah seorang leader, seorang perusahaan bagaimana caranya bisa survive, bisa menyerang, bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Betul. Itu hikmah yang paling besar yang saya rasakan. Oke teman-teman, ini luar biasa banget nih informasinya. Barangkali ada industri kreatif teman-teman yang baru memulai juga, jangan sampai untuk takut. Betul, juga kan. Betul. Ingat kata Pak Irfan nih, kita harus coba nyerang dulu. Ini ilmu dari FPO nih kayaknya nih. Untuk menyerang dulu, jangan langsung defense. Gitu. Nah, pasti penasaran juga nih. Awal mulanya itu kita pengen ngorek-ngorek nih. Modal yang keluar pertama kali untuk membuat bisnis ini berapa, Pak? Ya, dulu. Betul. Nah, kalau bicara modal sebenarnya itu yang sering ditanyain sama orang-orang. Iya, betul. Kalau misalnya udah dilihat dengan apa namanya? Dengan apa segala hasil perangkat semuanya sekarang. Kalau misalnya bicara modal dengan misalkan sudah seperti ini, ya memang jelas lah kalau dikatakan dilihat dari mata langsung secara kasarnya jelas ini lumayan. Ini besar. Cuman karena tadi Aji mau ngorek perjalanannya, kalau saya bicarain sih jujur ini tanpa modal. Tanpa modal. Kenapa saya tanpa modal? Karena ini tumbuhnya benar-benar dari nol. Iya. Dari komunitas. Kenapa saya bilang tanpa modal kayak gini? Dulu kan saya bikin production kecil banget, yang pertama modal kan teman-teman. Iya. Bikinin dong, misalkan selusin, teman-teman komunitas gitu ya, tolong bikinin gitu ya, gitu kan, tolong bikin sama kita diakomodir lah gitu. Yang nggak ketampung maklun gitu, maklun dulu gitu ya. Betul, karena waktu itu kan saya lagi kerja, saya prinsipnya gini, ketika waktu itu saya punya profit, sama saya nggak dipakai duluan, nggak dipakai dulu. Gitu. Nggak gatel gitu Pak? Gatel. Kenapa? Karena saya berpikirnya gini. Waktu itu kan dengan ya saya nggak masalah gitu kan, dimana ada keberanian buat pinjam permodalan ini, buat pinjam uang yang ada kan takut bagaimana caranya nutupinnya, gimana kalau nggak kebayar. Nah, itu. Sedangkan kan resiko dalam bisnis udah jelas untung rugi. Pertama kan saya nggak fokus kan karena sambil ngajar. Betul. Nah ya pada akhirnya ya udahlah kita konsisten. Terus misalkan sedikit saya beli peralatan. Iya. Saya masih ingat pertama saya modal itu saya beli mesin jahit. Nominalnya berapa? Nah, itu nominalnya sekitar 11 jutaan lah. Berarti kalau misalnya disebut modal pertama itu berarti 11 juta. Dan modalnya itu saya pinjam dari koperasi sekolah. Itu berjasa banget berarti itu. Berjasa banget sampai waktu itu saya nerima gaji sisa dari pinjaman koperasi itu ya setengahnya gaji habis. Itu perjuangan banget berarti Pak. Perjuangan. Karena itu ya karena memang waktu itu kerjaannya sudah alhamdulillah saya memperanakan diri, dan yang terpenting kan konsep waktu itu saya bagaimana caranya menjaga kualitas produk. Iya. Kan yang namanya kemampuan pasti nggak kejaga. Iya, betul. Karena kita harus ngontrol apa segala macamnya gitu kan. Betul. Dengan segala kekurangan tukang jahit, ada yang masih ngatu kan gitu lembur. Meskipun gini ya, kalau misalkan dibagi-bagi tipe-tipe orang sebenarnya kan kalau lebih ke arah pengen pendapatan sebenarnya nggak usah juga banyak orang kerja. Iya. Karena sekarang kan banyak tempat maklunan yang menyiapkan siap jadi, intinya nge-market. Nah, cuma konsep saya waktu itu kebanding saya punya profit yang gede, lebih baik saya profit sedikit tapi kualitas produk kejaga. Konsep saya waktu itu. Iya. Kenapa? Karena imbas dari kualitas produk itu memberikan impact yang sangat bagus, testimoni yang sangat bagus. Karena gitu ya. Saya punya prinsip seperti ini, marketing yang bagus itu adalah sebuah produk yang bagus dan dapat dicintai sama masyarakat atau sama konsumen. Kenapa? Ketika seseorang itu puas dengan hasil, dengan sendirinya dia akan memberikan jaringan feedback marketing sendiri. Contohnya
ngasih tahu ke Aji karena dia ngerasa puas, sukarela dengan memberikan testimoni Betul. ini produknya bagus. Betul, gitu ya. gitu, betul. Kenapa? Karena ya dengan sendirinya nggak usah kita suruh, iya. misalkan coba dong review. Kan kalau review mah itu punten ya, ada dua konotasi gitu kan. Apa memang benar-benar dia ngerti bahan dan suka dan memang bagus, ada memang karena profesional dia membuat konten. Iya, karena pertama ya udah nggak aneh lah kalau Iya, sekarang bikin konten betul, dibayar. betul. Gitu. Karena kan itu bentuk harus strategi Strategi marketing kan. marketing. Nah, kalau saya pribadi gitu kan, ya enggak gitu. Itu konsep yang mendasar membuat sebuah brand. Gitu. Brand image yang timbul itu ya terjadi ketika kita ya apa adanya loh barang kita yang memang kualitasnya seperti itu. Ya makanya itu yang dulu sama saya sangat diperhitungkan. Gitu. Berarti ini bisa jadi buat apa ya, catatan penting buat Ya, teman-teman kalau misalkan mau memulai bisnis. Boleh. Ada kalanya kita harus mempertimbangkan Iya. antara profit dan kualitas Nah, juga yang harus dijaga. Nah, itu bisa nih. Betul. Ini quote-nya menarik nih Pak Irfan nih. Ya itu mah perjalanan apa namanya proses saya gitu Iya. kan, karena ya itu dia gitu kan, sesuatu yang berproses itu berharap akan terus panjang perjalanannya dibanding misalkan kita langsung naik ke atas tapi langsung jatuh gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih Pak kalau misalkan Bapak ada yang kita nggak mau bicara yang manis-manisnya lah ya. Misalkan saya pun sendiri tahu produknya bagus lah Pak. Iya. Cuman pengen tahu juga apakah pernah ada kendala dari yang komplain gitu. Komplainannya biasanya kayak gimana sih mereka kayak itu? Nah betul ya. Nah karena memang yang namanya produksi ini nggak dikerjakan sama satu orang, otomatis kan ada hal-hal yang mungkin di luar dari kontrol quality atau kontrol QC. Iya. Nah terus kadang gini, komplainan itu ada dua tipe. Ada memang yang datangnya dari kita salah, terus yang keduanya ada yang datangnya karena dia nggak ngerti. Kurang pemahaman. Betul. Contoh gini dulu, ketika saya bikin tipe gear set jersey waktu itu, dulu kan zaman 2015 atau 2016 itu si bawahan jahitan jersey itu kan termasuk jersey grade ori juga kan, itu nggak sistemnya nggak dijahit rapi bawah, cuma diobras. Diobras. Bahasa itunya kan diobras. Nah kita pernah seolah-olah kita pengen ngikutin tren luar. Iya, tren luar negeri dibawa ke sini. Nah, Ya. karena mungkin si konsumennya nggak tahu itu memang timbulnya seperti itu, nyalahin kita kan. Oh ini kenapa nggak dijahit bener gitu ya? Kenapa ini barang belum jadi udah dikirim? Nah, itu balik lagi kan. Itu jadi lucu sih ya Pak ya. Gitu. Kita pengen tren yang bagus tapi masyarakat kitanya kurang belum menerima kali ya. Malah dikomplain kan. Oh ya udahlah. Bisa ya, juga. Iya sih emang. Ya itu lah. Maksud kita itu teh bagus gitu, tapi kan buat konsumen itu teh belum jadi kan. Gitu kan. Kadang penerimaannya beda walaupun kita kata itu bagus loh. Nah, kayak gitu, betul lah. Jadi ya itu dia lah. Nah, makanya sampai akhirnya kita nggak usah ikut-ikutan tren juga kalau misalkan si masyarakat konsumennya belum sampai ke sana gitu, karena apa namanya ya, mungkin kalau misalkan brand luar sekalipun itu sobek dia pasti menghargai karena ya mungkin ini trennya. Iya, modelnya gitu. Modelnya kayak gitu. dulu celana jeans beli gitu. kok orang tua saya kenapa ini belinya robek? Ini Orang model tua kan dimarahin. Celana butut dibeli. Celana jelek udah sobek dibeli. Padahal itu trennya. Trennya modelnya. Mahal Pak celana kayak gitu Pak. Mahal. Kan bahannya itu yang kerjaan tuh disoek-soek. Iya. Sehari-harian itu ngerjain rusak celana lo dibayar. Nah, itu yang rusak dibayar gitu. Berarti kadang-kadang ada yang komplainan, ya maksudnya dari pemahaman si konsumennya sendiri belum sampai terkadang ya. Ya, nah sampai sana. Ya itu kan sebuah proses perjalanan, segmentasinya kita mau seperti apa membuat sebuah produk. Iya, jadi belajar dari pengalaman untuk melihat pasar juga sangat penting ya. Seperti itu. Yang jelas mah komplainan itu pasti ada. Ya yang saya tadi katakan yang jelas. Prinsip kita, terutama orang-orang yang berhubungan langsung dengan customer, bagaimana caranya kita memberikan solusi. Iya. Gitu kan. Jangan sampai kita jual putus. Karena apa? Ya itu mahal loh barang.
Jangan sampai nanti ketika orang beli nggak kepake, terus ya dia kecewa. Iya. Ya kan kita nggak tahu kalau misalkan uangnya itu apa dari hasil nabung, dari hasil minta ke orang tua, atau dari hasil memang dia teh pengen apalah dibeliin dulu. Nah, jadi kita sangat menghargai itu. Jadi jangan sampai customer kita tuh memang kecewa. Sekalipun tetap ya yang namanya konsumen itu nggak semuanya ngerti. Tetap sekalipun itu bagus, mungkin emang sifatnya netizen. Ya, netizen itu ada aja yang ngeyel. Tapi kan ya kita terimalah karena apa? Karena ya itu hak mereka. Karena semua pemahaman orang itu beda-beda gitu kan. Cuman yang jelas bagaimana caranya, karena ini kita sifatnya melayani dan pelayanan, terutama kan dalam melayani dalam jual beli produk, kita jangan sampai pengen untungnya aja nggak ada tanggung jawab gitu, seperti itulah ini. Servisnya itu yang penting itu, karena ya hak perlindungan konsumen itu ada loh. Jadi kalau misalkan konsumen mau main hukum pun ya itu kuat. Karena itu ada hak konsumen gitu, perlindungan hak konsumen. Makanya dari dasar itu saya pun sebisa mungkin sama orang-orang marketing, admin ataupun yang berhubungan langsung dengan si customer, jangan sampai ya kita ada miskomunikasi. Jadi saya yakin semuanya pun kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan bisa diberesin. Nah ini jadi pelajaran penting banget juga buat sekali lagi industri kreatif. Teman-teman yang bergerak di bidang clothing atau ya banyak juga rekanan Pak Irfan kan mungkin melihat ya produk jersey yang sama juga yang sedang menjalani kan bisa jadi dulunya gitu loh, gitu, share pengalaman aja. Nah mungkin pengalaman Pak Irfan dengan teman-teman yang lain beda nih, mungkin ada yang mau komentar di bawah pengalamannya seperti apa, boleh. Kita sebenarnya ini sharing aja. Sharing aja. Mungkin Aji udah sering dekat dengan saya barengan, tapi untuk membedah hal seperti ini kan baru, karena apa? Saya juga harus meneliti gitu Pak. Jadi menelitinya berapa tahun ini? Sebenarnya kalau misalkan saya kayak gini, sebenarnya banyaknya itu dimintanya sama orang-orang pemerintah. Kayak misalkan kemarin dari Dinas UMKM, terus dari Humas adalah beberapa daerah gitu. Motivasi buat anak muda itu. Kalau udah di Sumedang mah ini gininya Sumedang mah jangan ditanya. Sharing sih. Karena ya yang terpenting itu kita bisa mengaktualisasikan diri, terutama anak muda gitu. Selama kamu punya ide, selama kamu punya imajinasi, gaskeun lah. Bentar, anak muda. Bapak umur berapa Pak? Saya baru 17. Ditambah 10. Jadi teman-teman mungkin ada yang bisa nebak kecuali karyawan dan istrinya kalinya yang nebak. Coba komentar di bawah juga umurnya Pak Irfan berapa nih? Kasih giveaway jangan. Kasih giveaway jangan. Kalau dikasih boleh Pak? Kasih ya? Boleh silakan. Buat 3 pemenang. Oke, yang jawabannya benar. Tapi bisa tepat. Harus tepat. Gak boleh karyawan SPNX. Gak boleh orang keluarga. Gak boleh. Harus orang luar. Subscribernya 71 Racing. Gimana, apa aja nih kira-kira? Ya, yang pertama buat 3 orang pemenang lah. Itu aja lah, simpel. Saya kira-kira umur berapa? Kalau ada detailnya, tanggal lahir sama bulan. Tanggal lahir, bulan, sama umurnya ya? Umurnya. Kalau minimal umur lah, nanti kan kalau misalnya nanti banyak yang sama, nanti kan sama aja. Bisa di random. Berarti tanggalnya sama bulannya? Sama bulannya aja lah. Oke. Ini terima kasih banyak banget Pak Irfan telah meluangkan waktunya. Karena kita setelah ini bakalan menuju ke Garut Selatan. Kita bakalan berkolaborasi lah, bekerja untuk event dokumentasi SAT, dan Pak Irfan juga SPNX ini luar biasa teman-teman, sekarang udah merambah ke dunia adventure-nya dengan serius menggarapnya. Mudah-mudahan ada event tahunan yang bisa diselenggarakan oleh SPNX dengan sendiri. Itu jadi eksklusif dan itu wajib ditunggu banget. Dulu saya pernah sini terakhir itu Pak, eventnya Crazy MX. Itu edan banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada di Sumedang juga bisa komentar di bawah nih. Itu edan banget Crazy Rider MX waktu di Cisema itu Pak. Itu ya. Wah itu gila itu. Sumedang macet gara-gara teman Bapak Pak. Bapaknya harus dilaporin sama polisi dulu. Gara-gara ide-ide kita ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di like dan subscribe juga, dan juga kunjungi marketplace SPNX di
Shopee ya? Shopee. Ada Shopee juga. Tokopedia. Dan nomor adminnya ada di bawah. Ada berapa Pak adminnya Pak? Adminnya ada 3. Ada 5 sama sosial media. Waduh. Nanti saya cantumin aja lah di bawah semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini adalah liputan saya di SWMX Rex Gear di Sumedang tepatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya dengan Pak Irfan. Saya dengan Aji. Kembali. Ini mau calon apa? Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.